Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Okay? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Kawan, kita ketemu kembali di awal pekan ini bersama Kaliber Kupas dan Analisa Berita. Masih dengan kupasan dan analisa berita dari pengamat sosial politik Mas Indra Karismiaji. Mas Indra. Halo Mas Yedi Wahyudi dan kawan Kaliber semua. Gimana kabar awal pekan ini? Di hari Senin, hari mulai semangat kerja lagi, dan kita tetap setia untuk mengupas, menganalisa berita-berita dari media mainstream untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak termakan oleh hoax, tidak mudah digiring-giring opininya, tapi kita coba mengupas dari hal-hal yang mungkin tidak muncul di permukaan. Nah, kita bahas apa nih Mas sekarang? Kayaknya masih urusannya Pilkada Jakarta terus nih kita nih. Ya, pilkada rasa pilpres. Karena pilkadanya Jakarta, bukan daerah lain. Iya. Ini ada dua tokoh yang kemarin bersaing di pilpres, sekarang ditimang-timang atau diperkirakan hampir pasti mau ketemu dua orang ini. Jadi ini sebetulnya baik untuk rekonsiliasi, untuk kerukunan terutama di akar rumput ini, Mas ya. Saya bacakan dari CNN Indonesia. Anies pastikan bakal bertemu Prabowo sebelum Pilgub Jakarta 2024. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan memastikan ia akan bertemu Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelum pemilihan Gubernur Jakarta 2024 digelar. Menurutnya, pertemuan dengan Prabowo merupakan ajang komunikasi dan silaturahmi dengan pimpinan partai politik sebelum Pilgub Jakarta 2024. Jadi pertemuan itu adalah sebuah keniscayaan, karena ini adalah sebuah politik pada saat ini sedang mempertimbangkan menakar, kata Anies di Expo kemarin. Anies mengaku akan terus mengkomunikasi silaturahmi politik dengan seluruh pimpinan partai politik jelang Pilgub Jakarta 2024. Terlebih ia telah mendapatkan kepercayaan dari PKB Jakarta untuk maju memperebutkan kursi Jakarta 1. Termasuk tentunya dengan Pak Prabowo, tutur dia. Kendati demikian, Anies tak menjelaskan kapan rencana pertemuan dengan Prabowo itu akan dilakukan. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut Gerindra terbuka jika Anies ingin bertemu dengan Prabowo. Ia mengatakan seluruh komunikasi dan pertemuan antar tokoh politik di Indonesia adalah hal yang baik. Memulai komunikasi itu enggak salah, enggak yang enggak baik, bagus. Nggak ada yang nggak baik mungkin. Semakin banyak pertemuan-pertemuan antar tokoh menurut saya semakin baik, kata Habibur Rahman saat ditemui di komplek parlemen. Itu Mas. Jadi ini apa yang kalau kita bilang silaturahmi politik untuk bisa menyejukkan, tapi bisa juga meleburkan apa yang kemarin berseberangan gitu ya. Kita mesti hati-hati pakai diksi. Oke, intinya kita sih mendorong yang namanya menjaga silaturahmi. Jadi memang harusnya berkompetisi tetapi tidak bermusuhan, kan begitu. Jadi memang ini sebuah contoh yang baik menunjukkan kalau dalam satu event kita boleh bersaing,
tetapi secara personal, secara pribadi, tidak ada kebencian di sana. Kita tetap menjaga silaturahmi, tetap komunikasi itu terbuka. Jadi yang jelas tidak menunjukkan adanya permusuhan. Itu adalah hal yang positif. Nah, satu hal yang berbeda nih Mas dengan berita ini, karena saya juga mengalami sendiri ya bagian dari Timnas Amin kemarin, agak berbeda nih dengan proses Pilpres. Karena di proses Pilpres itu, salah satu keluhan dari Pak Prabowo dan kubu 02, khususnya Gerindra ya, itu pada saat tahun 2022, selesainya Mas Anies itu menjadi gubernur DKI Jakarta, waktu itu masih DKI Jakarta ya, itu tidak ada upaya Mas Anies untuk bertemu dengan Pak Prabowo, minimal untuk melaporkan tugas saya sudah selesai, kemudian saya akan maju dalam kontestasi Pilpres misalnya. Itu adalah satu hal yang dikeluhkan oleh Pak Prabowo dan kubu Gerindra. Karena apapun ceritanya, 2017 itu pengusung Anies Baswedan adalah Partai Gerindra. Dan kalau kita dengar dari yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan kubu Gerindra, perjuangan mereka menjadikan Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta itu bukan perjuangan yang mudah, tapi selain juga berat, mahal gitu. Jadi biaya kampanyenya itu mahal sekali dan itu katanya memang disiapkan oleh Pak Prabowo dan maksudnya kubu Gerindra lah yang mengusung Mas Anies pada saat itu dan akhirnya menang. Nah ini kok di ujung jabatan beliau tidak ada menunjukkan mungkin rasa terima kasih, mungkin ada upaya untuk menyampaikan pertanggungjawaban, ya maksudnya bukan terus menganggap Pak Prabowo sebagai atasan, tapi paling nggak yang sebagai pemimpin partai yang mengusungnya adalah upaya untuk menjaga komunikasi itu. Nah, faktanya kan itu nggak terjadi, Mas. Jadi selama proses Pilpres kemarin, itu tidak ada pertemuan antara Mas Anies dan Pak Prabowo untuk menyelesaikan ini loh, tugas saya sudah selesai, mandat yang diberikan partai, mandat yang diberikan rakyat Jakarta ini sudah selesai, saya sudah sampai melakukan banyak hal ini itu yang mungkin tidak sempurna, tapi paling nggak ada upaya itu nggak ada Mas sama sekali. Itu yang membuat kubu Pak Prabowo agak nggak suka dengan apa yang langkah-langkah yang dilakukan oleh Mas Anies gitu. Jadi kalau masalah kompetisi, oke lah kompetisi selanjutnya. Tapi paling nggak yang kemarin itu tutup buku dulu dengan cara yang terhormat. Gitu. Itu yang disayangkan oleh kubu Pak Prabowo, Gerindra khususnya ya. Dan itu kan terlihat pada saat debat kan gitu. Jadi Pak Prabowo ini kan orang yang bukan orang yang mudah berpura-pura gitu loh. Kalau ada sesuatu yang di hatinya akan selalu disampaikan dan itu kan kelihatan di waktu debat itu kan beliau mengatakan saya yang dukung Anda gitu. Jadi Anda datang ke rumah saya itu kan sebetulnya menunjukkan kalau kok kamu nggak ada rasa terima kasihnya sih, kok kamu nggak ada ini ya, terlepas ya misalnya memang kita nggak tahu persis lah apa yang terjadi, dulu komitmennya seperti apa, deal-deal politiknya seperti apa, kita nggak tahu. Tapi paling nggak yang muncul ke permukaan adalah menunjukkan kalau
Mas Anies ini tidak menunjukkan kebesaran hatinya untuk memang menyampaikan hal-hal yang harusnya disampaikan kepada pemimpin partai yang mengusung beliau di Pilgub DKI Jakarta 2017. Kemudian mereka akan bersaing, itu adalah langkah yang selanjutnya. Ini tidak terjadi. Nah sekarang di Pilgub DKJ 2024, tiba-tiba ada wacana Mas Anies untuk menghadap Pak Prabowo. Nah ini kan jadi, loh, berarti memang Mas Anies ini menempatkan diri sekarang ini ya dengan kalah Pilpres, itu menempatkan diri berarti bukan di level oposisi seperti yang beliau sampaikan kembali waktu debat Capres, ya kan? Tapi justru akan menempatkan diri, dan sebetulnya memang secara ketatanegaraan kan begitu, Mas. Kan nggak ada gubernur itu yang jadi oposisinya presiden, kalau secara tata negara ya. Jadi gubernur itu kalau kita mengacu ke undang-undang pemerintah daerah adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Jadi perwakilannya presiden. Kan nggak mungkin kalau gubernur itu menjadi oposannya presiden. Itu nggak mungkin. Nah, ini kembali bertentangan dengan apa yang disampaikan Mas Anies pada saat debat Capres yang pertama. Beliau kan mengkritik Pak Prabowo, mengatakan dalam demokrasi itu harusnya memang ada pemerintah, ada oposisi. Supaya pada setiap proses pengambilan kebijakan, rakyat itu bisa punya dua pilihan. Kita sering bahas, Mas, selalu ada sudut pandang yang berbeda. Belum tentu salah satunya benar. Tapi ini hanya dari sudut pandang yang berbeda. Itulah makanya dibutuhkan yang namanya oposisi untuk punya pandangan yang berbeda. Mas Anies menyatakan dua-duanya terhormat, dua-duanya dibutuhkan. Nah, kritiknya Mas Anies nih, sayangnya tidak semua orang tahan menjadi oposisi. Bahkan secara langsung Mas Anies menyerang Pak Prabowo kan dengan contohnya Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa karena berada di oposisi, ini kan waktu diwawancara di Mata Najwa kalau nggak salah ya, beliau mengatakan selama beliau tidak berkuasa, bisnisnya terganggu, gitu kan? Itu yang dipakai oleh Mas Anies. Pak Prabowo sendiri yang mengatakan selama tidak berkuasa bisnisnya terganggu. Nah, disinilah letak bedanya. Kekuasaan itu bukan hanya tentang bisnis, bukan hanya tentang mencari uang, tetapi lebih ke bagaimana amanat ini, kedaulatan rakyat ini ada yang dibela gitu. Kurang lebih begitulah kalimatnya. Nah, sekarang kalau modelnya Mas Anies itu betul-betul, ya kan sudah beliau menyatakan akan maju di Pilgub Jakarta, yang Pilgub Jakarta, jadi gubernur itu nggak mungkin lah jadi oposisi pemerintah itu. Memang ini zaman Majapahit mau jadi Ronggolawe gitu kan, enggak gitu. Jadi apapun ceritanya akan patuh dengan pemerintah pusat karena adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi beliau kemakan omongannya sendiri kalau memang betul ternyata tidak semua orang tahan menjadi oposisi. Termasuk seorang Anies Baswedan sendiri, ternyata beliau tidak tahan menjadi oposisi. Nah, sekarang pertanyaannya, terus yang akan memperjuangkan hak-hak rakyat, yang akan bisa melihat kacamata yang berbeda dari kebijakan pemerintah, bukan untuk sekedar mengkritik, tetapi memiliki sudut pandang lain yang mungkin sama benarnya, tapi menggunakan langkah yang berbeda, itu siapa? Kita kan semua berharap sosok Anies Baswedan itu akan muncul sebagai sosok
yang memimpin oposisi. Oposisi itu kan juga nggak harus punya jabatan sebagai civil society itu muncul. Dan itu sebetulnya harapan banyak orang lah, termasuk saya sendiri, inginnya justru Mas Anies nggak kemakan omongannya sendiri. Kalau memang nggak semua orang itu tahan untuk jadi oposisi. Orang lebih banyak tergiur dengan yang namanya jabatan, dengan yang namanya kekuasaan. Nah, ini mungkin dengan diskusi kita kaliber ini bisa sampai ke Mas Anies, mengingatkan lagi omongan beliau sendiri kalau memang tidak semua orang itu tahan menjadi oposisi. Menjadi gubernur itu nggak mungkin jadi oposisi, jadi menjadi bagian dari pemerintah. Jadi jangan sampai rakyat juga kebawa ini seolah-olah, wah ini kita sedang memperjuangkan suara oposisi nih di Jakarta. Nggak mungkin. Yang ada adalah menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dan dengan beliau sekarang ini mau menghadap ke Pak Prabowo, itu kan berarti beliau minta arahan sebagai presiden terpilih kan? Artinya ya akan ngikutin apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena waktu kemarin di Pilpres beliau nggak melakukan komunikasi pertemuan seperti ini. Kenapa sekarang begitu Pak Prabowo terpilih malah mau ketemu? Kan berarti memang menempatkan diri Mas Anies di bawah Pak Prabowo. Jadi tidak setara, tidak setingkat kalau beliau akan memang memimpin gerakan yang punya pandangan berbeda dengan apa yang dilakukan atau dibuat oleh pemerintah. Bukan berarti mengatakan yang dibuat pemerintah itu pasti salah, tapi kita butuh sudut pandang yang lain supaya rakyat punya pilihan. Itu adalah kata-kata dari seorang Anies Baswedan sendiri. Itu Mas yang saya lihat. Ya, dan ada kemungkinan juga ini baru tebak-tebakan aja kita ini. Bisa jadi Mas Anies minta dukungan ke Pak Prabowo untuk maju di pilkada, sekaligus Pak Prabowo bisa menganulir calon yang diajukan sekarang ini kan Ridwan Kamil, bisa dianulir atau menjodohkan dua orang ini, Mas Anies jodohkan sama Pak Ridwan Kamil. Tapi ini kemungkinan kecil ya, karena sayang-sayang kalau Ridwan Kamil itu menjadi calon wakil gubernur, harusnya beliau itu calon gubernur. Nah, ini masih menjadi misteri apa isi atau agenda pertemuan antara Pak Anies Baswedan dengan Pak Prabowo ini nanti. Itu Mas. Ini Secara logika ya pasti arahnya ke sana, Mas. Jadi apapun ceritanya, kan tadi ya kalau kita lihat dari secara ketatanegaraan, yang namanya presiden itu pasti akan menjadi atasan dari gubernur. Karena gubernur adalah kepanjangan tangan atau perwakilan pemerintah pusat ke daerah. Jadi rakyat Indonesia ini, masyarakat kawan kaliber ini jangan cara pandangnya itu terdistorsi dengan mengatakan kalau loh kan bisa aja dong kepala daerah itu dari partai oposisi. Betul, partainya bisa oposisi di legislatif, di parlemen. Tetapi dia sebagai individu saat terpilih menjadi kepala daerah itu menempatkan diri di eksekutif. Jadi kita harus bedakan nih trias politika ini ya antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, kalau kita bicara di legislatif, memang harusnya menjadi oposisi dari pemerintah. Yang paling benar kan begitu. Bahkan partai pendukung pemerintah pun harusnya kalau di parlemen itu memang menjadi pengawas kan gitu. Jadi pengawas karena yang diwakili adalah rakyat. Itu ya. Jadi itu konsep berpolitiknya kan seperti itu. Nah, bisa jadi kepala daerah itu memang muncul dari partai yang di parlemen, di legislatif, itu menjadi oposisi pemerintah. Tapi pada saat beliau terpilih menjadi eksekutif,
itu garisnya itu akan dibawa presiden. Kan nggak mungkin berdiri sendiri-sendiri. Memang ada otonomi, ada desentralisasi. Tapi secara ketatanegaraan itu nggak mungkin kemudian punya kebijakan yang bertentangan dengan pemerintah pusat. Justru harus disinkronkan, harus disinergikan. Nah, jadi posisinya mau jadi kepala daerah itu ya harus menganggap presiden itu sebagai atasannya. Jadi sudah bukan oposisi lagi. Itu kalau kita bicara ketatanegaraan yang benar, kan gitu. Kecuali terus tadi kayak Ronggolawe mau memberontak, dan itu kan nggak mungkin di era modern seperti ini ada pemberontakan seperti Bupati Blambangan dulu, ini kan Bupati Tuban gitu. Jadi apa Adipati ya kalau dulu ya, atau Bupati lah ininya, gitu Mas. Ya. Sisi lain yang menarik nanti kalau misalnya ini kita berandai-andai, misalnya Mas Anies itu dapat dukungan dari Pak Prabowo, otomatis dapat dukungan dari Gerindra. Siapa lawannya nanti di Pilkada Jakarta ini? Ini yang menarik, kita tunggu perkembangan berikutnya. Itu ya. Baik, terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber. Awal pekan ini mudah-mudahan menjadi penyemangat baru bagi aktivitas Anda selama sepekan ke depan ini. Sampaikan opini Anda di kolom komentar ini tentang topik yang kita bawakan tadi. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kalbar, sampai jumpa. Sampai jumpa.